Hello anak-anak manis, hello mom and dad, and hello everybody. Welcome to Armstrong English Channel. Pada edisi ke-16 ini, Om Ari ingin menjelaskan secara khusus satu kategori waktu kalimat, yaitu present perfect tense. Di berbagai sekolah dasar swasta yang menggunakan buku bahasa Inggris cetakan luar, seperti Marshall Cavendish, Cambridge, dan yang sejenisnya, maka pelajaran ini sudah dimulai sejak kelas 5 semester 1 terus sampai ke kelas 6. Nah, present perfect tense pada dasarnya adalah suatu model kalimat yang digunakan untuk menceritakan suatu peristiwa atau perbuatan yang sudah terjadi. Untuk kalimat verbal, susunan sederhananya adalah 7 subjects tambah auxiliary have atau has dan tambah verb 3. Adapun untuk non-verbal sentence, susunannya adalah 7 subjects tambah kata bantu atau auxiliary have atau has dan tambah been, kemudian ditambah complement, yaitu pelengkap, baik adverbia, adjectiva, ataupun nomina. Nah, Om Ari mau bertanya, do you want to know more about this lesson? Kalau iya, silakan simak terus video ini sampai selesai. Dan sekarang, mari kita mulai. Anak-anak manis, present perfect tense adalah satu dari 8 kategori tense yang utama. Kegunaannya adalah menceritakan suatu perbuatan atau peristiwa yang sudah terjadi. Pengertian sudah terjadi adalah mencakup 1. Perbuatan atau peristiwa dimaksud sudah dimulai pada satu titik waktu di waktu lampau dan sudah selesai dilakukan saat dia diceritakan. 2. Perbuatan atau peristiwa dimaksud sudah dimulai pada satu titik waktu di waktu lampau dan masih dilakukan atau masih berlangsung saat dia diceritakan. Adapun susunan kalimatnya adalah 1. Untuk verbal sentence, 7 subjects tambah have atau has tambah verb 3. 2. Untuk non-verbal sentence, 7 subjects tambah have atau has tambah been dan tambah complement. Sekarang perhatikan susunan 7 subjects tambah have has. 7 subjects adalah istilah untuk 7 pokok kalimat utama penyebut diri pelaku dalam bahasa Inggris. Mereka adalah saya, I, mendapat pasangan have. 2. Kamu atau kalian, you, mendapat pasangan have. 3. Kita atau kami, we, mendapat pasangan have. Mereka, they, mendapat pasangan have. Adapun dia perempuan, dia laki-laki, dia benda, hewan, tumbuhan, dan suatu hal yang berjumlah 1, yaitu she, he, dan it, mendapat pasangan has. Anak-anak manis, susunan 7 subjects tambah have has adalah materi pelajaran yang harus kamu hafalkan, baik penulisannya maupun pengucapannya. Jangan malu bersuara. Sekarang ikuti Om Ari. I have, you have, we have, they have, she has, he has, it has. Selanjutnya, 7 subjects dapat kita kembangkan ke dalam banyak sekali pokok kalimat. Perhatikan kolom berikut ini. Ada 7 contoh pokok kalimat. Ayah kami, bahasa Inggrisnya our father, termasuk ke dalam subjek he,
dia laki-laki. Sehingga our father mendapat kata bantu atau auxiliary has. Tono dan adiknya. Bahasa Inggrisnya Tono and his sister. Termasuk ke dalam subjek they. Sehingga Tono and his sister mendapat have. Anak-anak, children atau the children. Termasuk ke dalam subjek they. Lebih dari satu. Sehingga children atau the children mendapat have. Sang aktris, the actress, she mendapat has. Kucing mereka, their cat, termasuk it, sehingga mendapat has. Their cat has. Ayah kamu dan saya, your father and I, termasuk ke dalam subjek we. Your father and I mendapat have. Putri saya, my daughter, termasuk she, sehingga my daughter mendapat has. Untuk verbal sentence atau kalimat yang mengandung kata kerja sebagai predikat utama, kita harus selalu menggunakan verb 3, baik irregular tidak teratur maupun regular teratur dalam kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Perhatikan kolom berikut. Ada 9 contoh kata kerja. 6 adalah kata kerja irregular tidak teratur penulisannya, dan 3 adalah kata kerja regular teratur penulisannya dengan ciri khas huruf E dan D pada akhir kata, khususnya untuk verb 2 dan verb 3. Perhatikan contoh kata kerja berikut. Makan, eat, ate, eaten, eating. Berarti kamu menggunakan verb 3, eaten. Minum, drink, drank, drunk, drinking. Berarti kamu menggunakan verb 3, drunk. Membeli, buy, bought, bought, buying. Berarti kamu menggunakan verb 3, bought. Mengerjakan, do atau does, menjadi did, done, doing. Kamu menggunakan done. Mengenal, know, knew, known, knowing. Kamu menggunakan known. Mempunyai, have atau has, menjadi had, having. Kamu menggunakan had. Berlatih, practice, practiced, practiced, practicing. Kamu menggunakan verb 3, practiced. Belajar, study, studied, studied, studying. Kamu menggunakan verb 3, studied. Bermain, play, played, played, playing. Kamu menggunakan verb 3, played. Untuk non-verbal sentence atau kalimat yang tidak mengandung kata kerja sebagai predicate, kita tambahkan setelah have has kata been. Kemudian kita tambahkan complement atau keterangan pelengkap. Dapat berupa kata keterangan atau adverb, kata sifat atau adjektif, maupun kata benda atau noun. Kata bantu been di dalam kamus atau secara leksikal tidak mempunyai arti kata tertentu, termasuk penerjemahannya dalam kalimat-kalimat bahasa Indonesia. Perhatikan kolom ini. Kata bantu been diikuti oleh beberapa komplement. Been in the classroom, di dalam ruang kelas. Bisa juga diterjemahkan ada di dalam ruang kelas. Been to London, ke London. Been a pilot, seorang pilot. Been the bad guy, lelaki atau orang jahat. Been interested,
tertarik. Being rich, kaya. Being fat, gemuk. Anak-anak manis, Omari yakin kalian sudah mulai mengerti susunan kalimat untuk present perfect tense. Nah, sekarang mari kita gunakan susunan tersebut dalam sejumlah contoh kalimat berikut. Semua contoh kalimat dibuat dalam bentuk positive form atau affirmative form. Contoh untuk kalimat verbal. 1. Saya sudah minum susu hari ini. I have drunk milk today. 2. Rani sudah mengerjakan sholat asar sore ini. Rani has done ashar prayer this afternoon. 3. Ayah kami sudah membeli sejumlah buah untuk makan malam. Our father has bought some fruits for dinner. 4. Kamu sudah menelpon gadis itu 3 kali hari ini. You have called the girl 3 times today. 5. Kami sudah punya sejumlah petualangan rimba. We have already had some jungle adventures. 6. Mereka sudah menyelesaikan mewarnai gambar kucing itu. They have already finished coloring the cat. Perhatikanlah, kita bisa menggunakan kata already untuk menegaskan selesainya, tuntasnya, atau kelarnya suatu perbuatan. Kata already tidak perlu kita terjemahkan secara khusus dalam kata bahasa Indonesia. Dan perhatikan juga, kata already hanya kita gunakan dalam bentuk positive form saja. 7. Nia sudah baru saja mendengar sebuah kabar buruk. Nia has just heard a bad news. 8. Saya sudah baru saja memecahkan sebuah cermin. I have just broken a mirror. 9. Anak-anak sudah baru saja memakan makan siang mereka. The children have just eaten their lunch. Kita bisa juga menambahkan kata just setelah kata bantu have, has, untuk menegaskan suatu peristiwa atau perbuatan sudah baru saja terjadi. Di sini, kata already dan just berfungsi sebagai adverb, kata keterangan. 10. Mereka sudah menonton film ini. They've already seen this movie. 11. Dia sudah mencuci tas itu. He's already washed the bag. 12. Dia sudah pergi ke sekolah. She's gone to school. Perhatikan, dalam contoh nomor 10, 11, dan 12, kita bisa melakukan kontraksi, yaitu penggabungan 7 subjects dengan have has. Contoh untuk kalimat nonverbal. 1. Mira sudah tertarik dalam ilmu perbintangan selama 3 tahun. Mira has been interested in astronomy for 3 years. Boncel sudah terkenal di kota ini sejak tahun 2008. Boncel has been famous in this city since 2008. 3. Rina dan Ucup sudah menikah selama 6 tahun.
Rina and Ucup have been married for 6 years. 4. Mereka sudah di dalam ruang kelas selama 20 menit. They have been in the classroom for 20 minutes. 5. Kami sudah ke Bali 2 kali. We have been to Bali twice. 6. Paman saya sudah jadi seorang pelaut sejak 2015. My uncle has been a sailor since 2015. 7. Otong Marotong sudah jadi orang jahat dalam drama itu selama 3 tahun. Otong Marotong has been the bad guy in the play for 3 years. Perhatikan, semua contoh kalimat nonverbal ini dilengkapi dengan kata for dan since. For selama, since sejak. Keduanya berguna untuk menerangkan durasi atau lamanya suatu perbuatan sudah berlangsung atau sejak kapan suatu perbuatan dimulai. Tentu saja, kita bisa melakukan hal yang sama untuk kalimat verbal, yaitu menambahkan penjelasan waktu atau durasi dengan for dan since, baik diikuti dengan frasa maupun dengan kalimat atau sentence. Hal itu akan kita bahas pada pelajaran berikutnya. Anak-anak manis, demikian tadi penjelasan tentang present perfect tense dan penggunaannya dalam sejumlah kalimat dasar dan sederhana. Pada edisi berikutnya, Om Ari akan menjelaskan tense ini dalam sejumlah kalimat yang lebih lengkap dan beragam. Dan sebelum berpisah, silahkan mengerjakan beberapa soal berikut ini. Well, thank you very much for watching. See you later. Bye-bye. Armstrong English, a learning language channel. Please subscribe, like and push the notification bell. Thank you. Exercise 1. My father blank 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 to office. A. Has went. B. Have gone. C. Has gone. 2. My friends blank 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 the homework. A. Have done. B. Has done. C. Has did. Number 3. Blank 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 has arrived at the airport. A. The planes. B. Our airplane. C. The airplanes. 4. Nia is happy because A. She has already washed the dishes. B. Her cat has just pooped on the table. C. She's made some mistakes in the online quiz. 5. The children blank 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 ginger tea for 2 years. A. Have seen. B. Has bought. C. Have drunk.